Bunganya tetap lebat, tidak mengalami kerontokan seperti yang saya sampaikan tadi. Double-double ini. Buahnya juga seperti ini. Sangat bagus sekali. Nah, itulah keuntungan kalau kita memakai. Lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai yang kita tanam ini adalah cabai rawit Ori 212. Bisa kawan-kawan perhatikan, buahnya sangat lebat sekali ini. Daunnya masih sangat hijau, walaupun sekarang kendala yang kita hadapi adalah musim kemarau, kawan-kawan. Bayangkan kalau cuacanya sangat terik, sangat panas sekali, otomatis tanaman itu yang terjadilah layu. Ini disebabkan karena kekurangan air. Di mana-mana para petani mengalami hal ini. Inilah merupakan kendala di dalam kegagalan budidaya tanam cabai. Kenapa saya bilang bisa gagal? Karena kalau kita tidak memberikan nutrisi yang mengandung unsur-unsur di dalamnya yang mampu mempertahankan pertumbuhan tanaman cabai, pasti tanaman cabai itu akan menjadi layu. Nah, tetapi bisa kawan-kawan perhatikan, di sini buahnya tetap subur, tetap besar-besar, tidak mengalami yang namanya rontok bunga, rontok buah, sangat bagus sekali. Nah, rahasia yang sering saya sampaikan sebenarnya kawan-kawan, di dalam perawatan khususnya di fase pembuahan seperti ini, sangat-sangat berpengaruh kalau kita memberikan suplemen. Nah, dengan suplemen ini, jadi tanamannya sehat, subur, tentu menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi dengan demikian kita bisa dikatakan berhasil, walaupun musim kemarau seperti ini, walaupun bedengan ini, lahan ini bertingkat-tingkat di dataran tinggi, kemiringan yang cukup miring. Dalam arti kata, walaupun ada hujan, jadi airnya tidak bisa disimpan di dalam bedengan itu, karena otomatis air itu akan turun. Tetapi dengan teknik yang saya terapkan, dengan cara-cara yang saya gunakan, sehingga bisa menghasilkan tanaman yang super sehat, super subur, dan buahnya lebat seperti ini. Nah, kemarin 7 hari kemarin atau 1 minggu kemarin kita sudah melakukan pengocoran dengan suplemen tanaman yang super dahsyat yang sering saya sampaikan juga kawan-kawan. Saya hanya dengan menggunakan sistem seperti ini, ada saya menanam tanaman cabai ada 3 tempat sebenarnya kawan-kawan. Bisa dibayangkan kita tidak sama sekali tidak melakukan pengocoran atau menyiram tanaman itu dengan air, tetapi kita menggabungkan unsur-unsur atau suplemen ini sehingga menghasilkan sesuatu walaupun musim kemarau seperti sekarang ini, tanaman tetap sehat, subur. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, suplemen yang kita gunakan ini sebenarnya sudah tidak asing sekali bagi para petani sebenarnya. Nah, kita pakai Mordenpool, ini fosfat cair kawan-kawan. Karena saya memakai ini sangat bagus sekali untuk perakaran. Kuncinya begini kawan-kawan, kalau akar sehat, otomatis tanaman itu akan sehat. Dan sebaliknya, jika akar tidak sehat, otomatis tanaman itu tidak sehat. Dan saya juga mix dengan, nah, kita pakai asam amino mereknya Pigorin seperti ini. Ini sangat bagus sekali, apalagi di cuaca yang sangat panas, sangat terik seperti sekarang ini. Seperti tadi saya sampaikan, walaupun kekurangan air, tetap tanaman itu akan menjadi sehat. Nah, sekarang ini karena kita sudah 1 minggu kemarin melakukan pengocoran, saya juga akan memberikan nutrisi tambahan kawan-kawan. Nah, nutrisi yang kita pakai sekarang adalah Raja Nutrisi Kal. Ini kalsium super fertilizer ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini kalsiumnya kandungannya 99%, kemudian ada magnesiumnya 10%, ada boronnya 1%, dan bahan-bahan lainnya.
Jadi karena ada kandungan magnesium 10%, itulah yang menyebabkan tanaman atau daun tanaman itu masih tetap hijau. Sama dengan Mordenpool kawan-kawan, itu sangat bagus sekali seperti saya katakan, karena bahan aktif Mordenpool adalah atau kandungannya pyridoxin, magnesium, pyrophosphate 43%. Jadi sangat tinggi sekali kawan-kawan. Nah, selain nutrisi kal atau super kalsium ini, saya akan mix dengan kandungan boron. Nah, seperti ini. Karena walaupun di sini di super kal ini ada kandungan boronnya 10%, tapi itu masih kecil sekali. Saya akan tambah dengan boron kandungan yang lebih tinggi. Ini kandungannya 55%, kawan-kawan. Ada juga kandungan magnesiumnya 25%, ada nitrogennya 10% dan unsur mikro lainnya. Nah, ini kondisi tanaman cabai. Kita lihat sama-sama kawan-kawan, yang kita kemarin 7 hari kemarin kita sudah melakukan pengocoran dengan pigorin, asam amino dan fosfat cair, yaitu merek Mordenpool. Nah, ini kawan-kawan, setelah kita rutin melakukan pengocoran dengan fosfat merek Mordenpool dan asam amino merek pigorin, itu buahnya double-double seperti ini dan bunganya sangat lebat seperti ini. Bisa kawan-kawan lihat, ini lebat sekali ini. Walaupun sekarang musim kemarau yang sangat keras sekali panasnya, jadi tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai ini. Bunganya tetap lebat, tidak mengalami kerontokan seperti yang saya sampaikan tadi. Double-double ini, buahnya juga seperti ini. Sangat bagus sekali. Nah, itulah keuntungan kalau kita memakai asam amino di musim kemarau. Juga menggunakan fosfat seperti yang saya sampaikan tadi. Jika tanaman itu, khususnya tanaman cabai ini, akarnya sehat, otomatis pertumbuhannya akan maksimal dan sehat juga kawan-kawan. Nah, ini sangat lebat sekali buahnya. Ini masih kecil-kecil, banyak sekali. Semuanya double-double seperti ini. Dan yang paling bagus karena penggunaan asam amino itu, jadi ini tunas-tunasnya masih tetap bermunculan. Ini daun-daun kecilnya masih tetap dia muncul kawan-kawan. Jadi dengan demikian otomatis bunganya akan semakin banyak. Jadi pertumbuhannya akan semakin tinggi. Dan menariknya di sini musim panas ini, perantingan atau cabangnya ini pendek sekali kawan-kawan seperti ini. Jadi kalau perantingan seperti ini pendek ini, otomatis buahnya akan sangat lebat kawan-kawan. Sudah hampir merata berbuah seperti ini kawan-kawan. Dan bunganya sangat-sangat lebat seperti yang saya katakan tadi. Yang di sananya juga seperti itu. Itu juga sangat-sangat lebat sekali. Itu yang di sana juga di atas. Nah, ini saya katakan daerahnya bertingkat-tingkat seperti ini kawan-kawan. Itu ke atas. Jadi walaupun ada hujan, jadi tidak bisa menyimpan air sebenarnya di sini. Ini sangat-sangat panas sekali ini kawan-kawan. Walaupun pagi hari ini sekitar jam 7 ini sudah mataharinya luar biasa panasnya ini kawan-kawan. Seperti ini. Nah, ini buah cabenya. Ini sudah besar-besar juga, sangat-sangat lebat sekali ini. Jadi itulah kawan-kawan dari pengalaman saya. Saya di sini hanya berbagi pengalaman. Di setiap penanaman cabai saya selalu menggunakan namanya asam amino dan fosfat seperti itu. Sehingga hasil tanaman yang kita tanam seperti ini. Buah sangat lebat, walaupun musim panas atau musim kemarau, walaupun kekurangan air, tetap tanaman sehat, subur. Karena akarnya juga subur. Nah, sekarang ini kita akan melakukan pencampuran nutrisi kalsium dan boron kawan-kawan. Nah, ini boronnya kawan-kawan. Kita akan melakukan pengocoran dengan boron. Karena seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita 7 hari kemarin sudah melakukan pengocoran dengan fosfat dan asam amino. Sekarang kita melakukan pengocoran dengan boron. Kita pakai 3 sendok aja kawan-kawan, boron sudah cukup ini. 2, 3.
Kemudian nutrisi kalsiumnya seperti ini, kita pakai 3 sendok sama 1, 2, 3. Bisa lebih 4 sendok juga bisa, tidak jadi masalah. Begitu juga dengan boronnya, tapi kan agak boros sedikit, hanya itu saja kawan-kawan. Karena sekarang musim panas, kecuali musim hujan bisa ditingkatkan menggunakan kalsium dan boronnya. Ini sangat mudah larut di dalam air seperti ini. Nah, kita gabungkan ke dalam ember yang lebih besar. Larut semua dia ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita kedepannya menjadi sukses.